warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ratna Aida Sari, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Selatan. Kalau di sini saya tidak sendiri, saya akan bersama dengan Ibu Nurul Dian kami. Beliau sebagai guru bahasa Inggris di SMP Negeri Pondokon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu ini? Baik, sehat, sehat. Alhamdulillah sehat. Ini dia terkait dengan rencana supervisi yang akan kita lakukan. Saya perlu tahu Ibu tentang rencana pembelajaran Ibu di kelas. Boleh saya tahu dimensi apa ya Ibu yang Ibu pilih? Berdasarkan belajar rapor pendidikan itu kan ada dua dimensi ya Bu, yang sudah diperbaiki itu disiplin positif dan kesehatan kelas. Tapi kita kan sudah melaksanakan di semester sebelumnya, karena itu saya pilih kesehatan kelas untuk ini. Baik, jadi Ibu memilih keterampilan kelas ya Bu ya. Seperti kita tahu ada 3 target perilaku ya Bu ya. Ibu sudah pelajari Ya Bu. Boleh disebutkan apa saja Bu? Di sini yang pertama itu ada guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Kemudian yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Dan yang ketiga, guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Baik, berarti ada 3 ya Bu ya. Di mana ya Ibu yang dipilihnya Bu? Saya pilih yang pertama Bu, di situ ada 3 perilaku yang dibutuhkan, yaitu guru memanggil murid dengan menyebut nama, guru menyampaikan harapan positif terhadap kelas, dan guru melakukan aktivitas yang menyenangkan dan Baik, jadi Ibu sudah memahami ya Bu ya perilaku apa yang dilakukan dan dihindari. Nah, kira-kira Ibu di hari apa Ibu siap melakukan supervisinya Bu? Bu Ratna bisa melakukan ini. Boleh Bu? Nama dia sendiri. Saya catat ya Bu ya. Ya, bisa dijelaskan. Di kelas apa Ibu? Kelas 8 dia di jam pertama. Kalau boleh saya tahu persiapan apa yang sudah dilakukan sebelumnya? Saya sudah adakan asesmen sebelumnya untuk mulai persiapan siswa dan juga kebutuhan siswa. Nah, sekarang kita bahas tentang modul ajar itu ya Bu ya. Boleh dijabarkan tujuan pembelajaran itu? Di sini saya masuk di pembelajaran ke unit 2 Bu. Di situ tujuannya supaya siswa itu memahami isi teks. Kebetulan isi teksnya itu masih berkaitan dengan bab pertama, di mana di bab pertama itu belajar tentang kegiatan yang lampau atau kalau bahasa Inggris tentang past tense. Nah, di sini juga teksnya tentang kegiatan atau pengalaman di masa lampau. Jadi tujuan saya supaya siswa memahami isi teks terkait dengan kegiatan di masa yang sudah lampau. Oke, baik. Jadi melalui pembelajaran ini Ibu berharap supaya peserta didik dapat memahami isi teks dan meningkatkan kosakata siswa juga. Ya betul. Oke. Ya benar Bu, karena kalau kosakata itu berkaitan dengan teks. Di sini aspeknya apa saja ya Ibu? Saya itu ada pengetahuan dan keterampilan, tetapi tentu saja kan nggak bisa lepas ya Bu. Karena kan ada proses Pancasilanya juga. Oke Ibu, jadi ada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap karena masuk dalam kode belajar Pancasila yang menjadi fokus apa Ibu? Di sini karena saya pakai diskusi berarti ada gotong royong, karena saling menghargai berarti ada akhlak mulia dan juga ada berpikir kritis dan untuk menilai seluruh aspek tersebut apa yang sudah disiapkan? Saya ada rubrik Bu, saya mungkin ada ya rubriknya. Jadi ada itu saya cek dulu. Oh iya. Jadi Ibu akan menggunakan rubrik ini ya Ibu ya. Rubrik ini dan menilai aspek keterampilan berbicara. Setelah itu kuis sebagai asesmen dan untuk pengetahuan itu Ibu ya. Nah, metode apa yang kira-kira sesuai dengan hal tersebut? Karena ada diskusi di situ tentu saja pembelajaran kolaboratif. Kemudian karena saya akan memberikan teks, kemudian anak berikan menganalisis, berarti di situ bisa
Oke, baik. Boleh dijelaskan kegiatan pembelajarannya? Jadi di awal tuh saya akan menggunakan permainan jigsaw, di mana ada satu teks, tapi saya potong-potong untuk beberapa bagian, dan siswa saya minta untuk menyusun teks tersebut. Setelah disusun, siswa saya minta untuk menganalisis bagian-bagian atau unsur teksnya dan strukturnya. Setelahnya, kemudian kami akan mencari kosakata yang tidak dipahami. Kemudian untuk itu ada beberapa pertanyaan juga terkait isi teks. Nah, setelahnya nanti udah saya bahas. Oh, baik Ibu. Bagaimana teknik pengelompokan Ibu? Saya ada 32 siswa nih Bu. Jadi saya kelompokkan itu satu kelompok isinya 4, jadi saya punya 8 kelompok supaya semuanya bisa bekerja sesuai dengan kelompoknya. Di situ saya berdasarkan dari asesmen awal tadi. Ya. Baik, jadi Ibu akan melaksanakan diskusi kelompok, permainan jigsaw, dan presentasi di akhir pembelajaran. Nah, bagaimana dengan refleksinya, Bu? Oke, di situ refleksi akan ada beberapa pertanyaan terkait untuk merangkum materi yang sudah diajarkan, dan juga nanti siswa bisa menuliskan apa yang mereka rasakan di materi yang belum dipahami di kertas sticky note, kemudian ditempelkan. Oke. Berarti saya mencoba merangkum ya Bu ya. Jadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober kita akan melaksanakan supervisi di kelas 8B ya Bu ya. Dengan tujuan pembelajaran siswa memahami isi teks recount. Metode yang digunakan adalah discovery learning dan pembelajaran kolaboratif dengan kegiatan diskusi, permainan dan presentasi. Persiapan sudah lengkap Ibu semuanya? Sejauh ini sudah Bu, ya 90%. Oh, baik. Rencana supervisi di PMM juga sudah lengkap? Sudah Bu, tinggal saya enggak, sejauh ini masih simpan draft karena saya butuh diskusi dan Oke, baik. Semoga pembelajaran kita dapat dilaksanakan ya Bu ya, sesuai rencana. Terima kasih atas kesediaan Ibu untuk diskusi hari ini. Kita bertemu lagi saat supervisi ya Ibu. Assalamualaikum Bu ya. Demikianlah percakapan pra-observasi dari saya, Ratna Edasari, calon guru penggerak Angkatan 11, Kabupaten Lampung Selatan. Terima kasih. The first one. Can you keep the plastic? Can we keep our plastic? Yes. Then sleep? Yes. Okay. Nanti ada so I need to keep the plastic. Can we? Go say it. Yes. Yes. We can. What? Yes. Yes. We can. What? Yes. We can. Okay. Jadi semangat ya teman-teman. Awal yang pertama nanti kita okay. That's everyone. That's everyone. Give it. See and there. Can you? Yes. Oh, very well. Can you? Yes. Yes. You have another third one. Okay, yeah. Oh, enough. Good. Okay. Say this or get it? Jadi kita akan sebutkan kalimat dalam bentuk simple kan? Mau dikirim oh, ini atau gitu? Paham? Ready? Ready. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Math. You can go here in math. Yes, ready. Okay, only one person. Bapak tolong ya.
jawabannya. This is what you have, Mr. Andrew. Ayo, ulang. This is what you met Mr. Andrew yesterday. Aku. Ada yesterday, makanya itu yang benar. Drank milk every morning. Evan drank milk every morning. Yes, yeah, is that one word? Evan drank milk every morning. Ya, apakah barusan ada aktor ini? Oke, Evan drank milk every morning. Do you see anything? No. Every morning. Okay, so the answer is? Jawabannya? Okay, teman-teman. Last Sunday. Okay, why? Okay, good. Nah, udah mulai nih. Bisa. Mrs. Ratna came to school. Mrs. Ratna came to school every day. Why? Kenapa dua? Tidak ada? Makanya apa tadi? Every. Ya, mau baca kita orang yang ada di sini. Oke. And oke, nanti disebutkan tujuannya bagi kamu. Ya, kamu baca dulu sama ceritanya. But challenge-nya ada di ini kan yang pertama. Jadi kalian ini ngapain? Jadi satu mereka. Get the point, guys. Choose one person as the leader. Pilih satu orang menjadi you call me and okay, now this is one. Yeah, I have 4 destinations. Then we and last one is one. You discuss what place you're going to. Okay, I will describe what you're going to do. Ya, Miss Dian jelasin. Don't open it up, Miss Dian, jangan buka dulu. Oke.
Google Translate. Okay, so okay, put on your cell phone. How long do you need to arrange it? How long? How long do you need to arrange it? Andra? 7 What is your request? What? I don't Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dari percakapan pasca observasi bersama saya Ratna Aidesari, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 2 Nasar, Kabupaten Lampung Selatan. Di sini saya masih ditemani oleh Ibu Yayu Dian Utami yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Elsa Wijaya Tanjung selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Ibu Elsa. Ya, assalamualaikum Ibu Yayu. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya Ibu Yayu, sepertinya sedang sakit. Oh ya, dan sehat ya Ibu Yayu ya. Baik, alhamdulillah. Di percakapan kali ini pas observasi, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Yayu terkait jalannya observasi kelas yang sudah Ibu Yayu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Yayu lakukan. Untuk pertanyaan pertama Ibu Yayu, bagaimana perasaan Ibu selama melakukan proses observasi kelas? Menurut saya sih ya, karena tugas harian kita ngajar ya Bu ya, jadi ya sebenarnya nggak ada bedanya di observasi sama gabung, nggak ada bedanya. Jadi menurut saya sih perasaan saya ya alhamdulillah udah melampaui itu aja sih Bu, karena biasanya juga mengajar ya seperti itu. Berarti alhamdulillah ya Bu ya, berjalan dengan baik ya Bu ya pasalnya pada saat observasi kelas. Bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan, tahapan atau tujuan
tujuan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas itu? Oke, materi saya kemarin kalau nggak salah di konteks ya Bu ya, itu terkait dengan teks. Jadi tujuannya siswa dapat memahami isi teks dan juga memperkaya kosakata siswa dalam bahasa Inggris. Oke, baik. Berarti terkait peserta didik dapat memahami isi teks dan meningkatkan kosakata ya Bu ya pada siswa. Nah dari itu, dari yang Ibu sampaikan tadi, Ibu, menurut Ibu sejauh mana tujuan apakah yang sudah tercapai Bu di dalam kelas itu? Nah, ini Bu, saya itu kan kemarin untuk tujuan yang pertama ya, untuk informasi dalam teks itu bisa Bu selesai tercapai seluruhnya. Untuk kosakata itu kan fokus saya yang mau saya ambil itu dari pengucapan, untuk belajar mengucapkan tetapi dengan berbasis teknologi. Nah, yang kedua ini baru sampai ke memperkaya kosakata saja, belum sampai ke praktek pengucapan Bu. Jadi nggak seluruhnya bisa tercapai memang. Baik, jadi sudah tercapai, tetapi dapat saya simpulkan belum seluruhnya ya, betul. Ya. Nah, menurut Ibu, mengapa Ibu berpikir belum seluruhnya tercapai? Sepertinya saya tuh punya keterbatasan untuk memanajer dengan manajemen waktu. Nah, jadi dari dulu sih masalah saya itu harapannya segini, ternyata kok waktu praktek waktunya yang bikin nggak segini gitu. Jadi apalagi saat ini kan kita waktu itu kan sedang renovasi. Jadi waktu belajarnya dipangkas jadi 30 menit. Nah, 30 menit kali 2 belum anak-anak bersih-bersih segala macam terpotongnya terlalu banyak gitu loh. Jadi sayanya juga kurang bisa mungkin untuk memanajemen waktu dengan baik. Baik. Jadi keterbatasan dengan manajemen waktu. Jadi rencana kedepannya ya Bu, saat proses pembelajaran kedepannya Ibu akan mencoba memperbaikinya lagi, Insya Allah. Ya. Nah, saya ingin bertanya lagi Ibu, target perilaku yang Ibu pilih kemarin, kalau saya ingat yaitu suasana keteraturan kelas ya Bu ya. Nah, menurut Ibu, apakah sudah memenuhi aspek yang Ibu pilih dalam dimensi keteraturan kelas ini? Ada tiga ya yang harus jadi titik pokok dalam supervisi kemarin kalau nggak salah Bu. Yang pertama memanggil siswa dengan namanya, sebenarnya saya sudah lakukan. Kemudian yang kedua itu adanya kegiatan sebelum masuk pembelajaran, saya ada ice breaking kemarin untuk mengulang penguasaan siswa terhadap kata kerja bentuk kedua. Kemudian juga yang ketiga itu pembagian kelompok. Udah sebenarnya semuanya sudah dilaksanakan. Oh iya, baik, saya juga sudah melihat Ibu ya, kemarin itu ada ice breaking dan diskusi kelompok ya Bu ya, siswa juga dikelompokkan dan saya juga masih ingat dari pengelompokannya ada asesmen awal. Ada satu pertanyaan lagi Ibu yang masih mengganjal pada saya pada saat observasi kemarin Bu, kegiatannya kan diskusi ya Bu ya. Nah, dalam diskusi itu ada yang dinilai atau tidak Ibu? Apakah anak tahu apa saja yang akan dijadikan penilaian Bu? Oke, yang nilai ada rubriknya. Kekurangan saya memang saya itu jarang menjelaskan apa aja yang mau saya nilai. Tapi nggak selalu seperti itu. Kemarin lagi apa saja ketemu Bu Ratna, mungkin saya grogi ya kali ya. Jadi saya nggak jelasin nih. Anak-anak kita mau diskusi ini yang mau kita nilai kriterianya bla 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 gitu. Nah, sebenarnya biasanya saya lakukan, cuman kemarin saya lupa. Lalu menurut Ibu, apakah hal itu tidak perlu disampaikan Ibu? Perlu. Ya baik. Nah, biasanya saya lakukan, cuman itu tadi saya lupa. Ya baik, berarti perlu Ibu lakukan agar anak mengetahui penilaian apa yang akan kita lakukan secara jelas dan aspek-aspek yang akan dinilai ya Ibu ya. Ya, supaya lebih terarah juga ya Bu ya. Menurut Ibu, apa imbasnya terhadap pembelajaran Ibu jika anak mengetahui penilaian yang akan Ibu lakukan, imbasnya terhadap pembelajarannya Bu? Ya, sebenarnya bedanya dengan kalau saya jelaskan tuh anak-anak tuh lebih terarah gitu. Karena saya udah bilang, kita nanti yang mau dilihat nih salah satunya kerjasama, jadi semuanya aktif, partisipasi. Walaupun kemarin juga tetap aktif semuanya, cuma mungkin bisa lebih terarah dan lebih transparan
kan ya, penilaian juga, jadi nggak ngarang-ngarang gitu, nggak ada subjektivitas gitu. Jadi tidak ada anak yang tiba-tiba nanti bilang saya dendam pribadi gitu ya karena ngasih nilai tidak sesuai gitu atau tidak sesuai dengan mau dia maksudnya. Nah, jadi menurut saya lebih terarah dan lebih objektif. Jadi kalau ada penilaian itu lebih terarah Nah, dan lebih objektif dan anak juga tidak suzon gitu ya, dia. terus Ya. juga ya jelas suasana kelasnya lebih teratur karena anak-anak sudah tahu apa aja nih yang mau dinilai. Oke, baik Ibu Yayu, terima kasih banyak atas penjelasannya ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan akan terrealisasi dengan baik. Terima kasih Bu Ratna. Nah, ya terima kasih. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Elsa Wijaya Tanjung sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, selamat untuk Bu Ratna yang sudah melewati proses pasca observasi dan sekarang masuk ke dalam tahap pasca observasi. Kalau yang kemarin saya lihat dari hasil observasinya sudah cukup memenuhi kriteria penilaian ya, dari awal sampai akhir, bahkan sampai sebelum pra observasi pun sudah dilakukan dengan baik gitu ya. Kalau saran mungkin nggak ada, udah bagus ya gitu ya, tadi udah pelaksana dengan jujur gitu ya. Tidak dibuat-buat, artinya memang natural alami, benar seperti yang katakan Bu Yayu, bahwa diobservasi atau tidak diobservasi, tugas kita tuh mengajar seperti biasa itu. Jangan sampai nanti ketika diobservasi hasilnya jauh lebih bagus dibanding dengan mengajar biasa. Harapannya kan itu sama gitu ya, baik apakah kita diobservasi atau tidak. Mungkin cukup kali ya kalau dari saya, kalau umpan balik mungkin seperti ini ya, ketika kita berikan satu tugas mengobservasi, mungkin nanti suatu saat Bu Ratna benar-benar menjadi seorang observer di sekolah, bukan hanya Bu Yayu atau teman-teman yang lain, juga mungkin harus belajar bagaimana bisa melihat situasi kondisi gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin sudah disetting gitu bahwa hari ini saya akan mengobservasi Bu Yayu, nanti materinya apa segala macam gitu. Ketika nanti benar-benar real time di waktu yang berbeda gitu, harus bisa melihat situasi kondisi dengan baik. Apalagi mungkin nanti yang diobservasi adalah sinyal itu belum juga, jangan berhenti belajar. Baik, terima kasih banyak atas umpan baliknya Ibu dan tanggapan terkait kegiatan pasca observasi yang kita hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan pra observasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Elsa Wijaya Tanjung dan kepada Ibu Yani Wijaya Tanjung sebagai dan saya